Ini saya akan menjelaskan mengenai main function dalam program data pasien vaksin terbaru. Main function adalah fungsi yang merupakan titik awal dari berjalannya program apapun. Jadi, main function di sini adalah fungsi yang merupakan awal mula dari berjalannya program data pasien vaksin terbaru. Kemudian, di sini import post berfungsi sebagai mengimport file post. Kemudian import JSON fungsi sebagai mengimport file JSON, dan line import time berfungsi sebagai mengimport waktu saat ini, dan yang terakhir import os yaitu berfungsi sebagai mengimport modul os. Ketika di run programnya, maka akan muncul tampilan awal seperti ini, yang bisa dilihat kalau tanda hubung yang ini dan ini berasal dari line ini, berupa print tanda hubung sebanyak 60 kali. Kemudian selamat datang berasal dari sini, berupa print selamat datang. Kemudian keterangan yang ada di sini berasal dari ini. Kemudian buat akun dan login akun berasal dari line ini yang menunjukkan list menu, dan yang terakhir ini berasal dari ini yang menunjukkan memasukkan tulisan pilih, yang dimana kamu akan memilih salah satu dari dua opsi ini. Jika Anda memilih opsi nomor 1, yaitu buat akun, Anda akan diminta username, saya misalkan. Setelah itu Anda akan diminta password. Setelah mengisi passwordnya, data output tersebut akan disimpan dalam akun JSON, yang dimana proses output berasal dari line ini. Kemudian, jika Anda memilih opsi kedua, yaitu login akun, maka Anda akan diminta username dan password. Ini saya contohkan. Bila username dan password Anda sesuai dengan data yang dibuat pada ketika memilih opsi pertama, yaitu buat akun, maka Anda akan dihubungkan kepada modul post berasal dari line ini. Bila data yang Anda masukkan salah, baik username ataupun password, maka akan muncul output berupa maaf, inputan Anda salah. Keterangan ini berasal dari line ini. Jadi ini adalah tampilan awal dari hasil codingan post.py ini. Jadi di sini adalah tertera data pasien vaksin terbaru. Jadi untuk menjalankannya kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di bawah itu, 6 menu. Jadi sudah kalimat sapaan selamat datang, silahkan pilih di bawah ini. Misal saya ingin memilih nomor 1. Jadi nomor 1 ini untuk menampilkan data yang sudah tersimpan. Nah, sama seperti tampilan sebelumnya, ini adalah tampilan data-data dari pasien yang sudah tersimpan sebelumnya. Kemudian untuk nomor 2 ini untuk menambahkan data baru. Nah, di sini ada sebuah info, tekan 0 untuk membatalkan. Untuk membatalkannya akan kembali ke menu-menu yang ada di awal sebelumnya. Jika saya mencet 0, maka kembali ke menu awal. Jadi saya akan menambahkan data, misal nama saya Andu dengan umur 19, dosis ke-2 misalnya. Maka akan diletakkan pada bagian bawah nomor 11. Di situ langsung ditata dengan jelas nama Andu, umur 19, dosis 2, ruang B, dan tanggal vaksin 21 Desember. Di sini kami memiliki sebuah sistem, ada pengurutan data di mana untuk pasien yang sudah tua akan diletakkan pada ruang A, sedangkan pasien muda akan diletakkan pada ruang B. Untuk dosis pertama akan diarahkan pada tanggal 20 Desember 2021, sedangkan untuk dosis yang kedua akan diarahkan pada tanggal 21 Desember 2021. Selanjutnya ada menu nomor 3, yaitu delete data. Delete data itu berguna untuk menghapus data. Contohnya, di sini juga ada info tekan 0 untuk membatalkan. Seperti yang tadi akan kembali ke menu awal. Di sini saya akan menghapus misal nama saya lagi.
11, nomor urut 11, maka nomor saya akan terhapus, nama saya akan terhapus. Kemudian selanjutnya ada update data. Update data ini digunakan untuk mengedit data yang sudah ada. Jika saya pencet nomor 4, pilih digit yang ingin diupdate. Saya ingin mengupdate nomor 10 Jojo Kun, maka saya akan memilih nomor 10 dengan nama, misal ada kesalahan nama di Jojo Kun ini, nama yang benar adalah Jojo Bizarre misalnya. Saya enter umurnya, misal umur yang benar adalah 30 dengan dosis misal yang pertama, maka akan berubah Jojo Bizarre dengan nomor 30 dosis pertama, dan lokasi akan berubah menjadi ruang B dengan tanggal 20. Kemudian menu kelima adalah save data, menyimpan data yang sudah di update sebelumnya. Jadi setelah kita menambahkan data, mendelete data atau update data, kita harus ke arah save data untuk menyimpan data yang sudah kita perbarui sebelumnya. Masukkan digit angka 5, maka ada info data vaksinasi berhasil disimpan. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari post.py sebagai alasan kenapa program kalian bisa berjalan seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di awalan ini ada import JSON. Jadi import JSON di sini untuk memanggil file JSON yang sudah kami buat. File JSON tersebut berupa dengan nama data.json untuk post.py ini. Di bawahnya lagi ada import OS. Import OS ini memanggil sistem operasi yang mengelola memori dan proses-proses yang ada di komputer ini. Kemudian di bawahnya ada dev. Dev ini berupa kumpulan-kumpulan perintah yang kemudian dijadikan satu kesatuan jadi fungsi tertentu. Fungsi tersebut berupa load data path. Dev ini dari path akan melakukan load data di mana berisi kumpulan perintah-perintah. Kemudian path ini dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk bisa dipanggil dan digunakan berkali-kali atau berulang-ulang. Kemudian di bawahnya ada with open data path. With open data path ini membuka data yang ada pada di path, kemudian dijadikan sebagai variabel database. Kemudian di bawahnya ada tmp sama dengan json.load database. Tmp ini kita sebut saja temporary. Jadi di sini membuat suatu variabel tmp, kemudian di dalamnya akan diisikan dengan file database. File ini dari file JSON yang sudah kami buat. Kemudian di bawahnya ada sodata tmp. Di sini maksudnya untuk menampilkan data-data yang ada pada variabel tmp. Kemudian di bawahnya ada return tmp. Return tmp ini mengembalikan variabel tmp. Kemudian di sini ada def sodata arg1. Kita sebut dengan argumen 1. Di sini gunanya untuk mengumpulkan data dari argumen 1 yang kemudian itu kan berisikan berbagai fungsi-fungsi, kemudian dijadikan satu satuan fungsi yang dimana nantinya bisa dipanggil berulang kali atau berkali-kali. Kemudian di bawahnya ada if. Di sini ada percabangan if exchange argumen 1, list. Jadi di sini maksudnya untuk is instance ini tujuannya agar argumen 1 ini dicek apakah argumen 1 ini datanya berupa list atau tidak. Kemudian di bawahnya ada system cls. Ini untuk menghapus pada terminal untuk line yang ada di atasnya. Kemudian di bawahnya ada print data pasien vaksin terbaru. Nah di sini untuk ngeprint atau menampilkan sebuah teks dalam bentuk string dengan kalimat data pasien vaksin terbaru. Di sini ada .center 75, ini simbol seperti ini. Di sini untuk menampilkan ini. Jadi di center ini agar kalimat data pasien vaksin terbaru ini ada di tengah-tengah. Jadi sedangkan 75 ini total, anggap saja ini kotaknya tuh ada 75, 1, 2, 3 hingga sampai sini totalnya ada 75 kotak. Kemudian untuk ini akan diletakkan pada pinggir-pinggirnya sini. Ditambah n ini berfungsi untuk enter. Jadi jika ada print selanjutnya maka akan diletakkan di bawahnya atau dikosongi bagian bawahnya. Kemudian di bawahnya ada print strip dikali 75, jadi menampilkan strip ini sebanyak 75 kali. Kemudian di bawahnya ada print ini untuk menampilkan tabel bagian ini, nomor, nama, umur, donasi, dan sampai tanggal vaksin. Jadi untuk bagian ini mengatur lebar dari isi tabel. Jadi untuk bagian nomor ini lebarnya sekian. Kemudian untuk bagian nama lebarnya adalah sekian. Kemudian bagian bawah ada print strip kali 75 sama seperti sebelumnya untuk menampilkan garis sebanyak 75 kali. Kemudian di bawahnya ada for index ini kita sebut saja index, kemudian item in enumerate argumen 1. Jadi di sini untuk mengintegrasikan argumen 1, mengintegrasikan index dan item untuk diberi penomoran yang dimana dimulai dari angka 0. Kemudian dimasukkan ke argumen 1. Kemudian di bawahnya ada print untuk menampilkan sebuah tabel ini sebanyak ini. Kemudian di sini ada index sama dengan index plus 1. Jadi sebelumnya itu enumerate ini kan hanya menampilkan dari 0 hingga seterusnya. Jadi dengan ditambah 1 akan menampilkan angka 1 di awal. Jadi jika plus 1 nya dihilangkan maka ini akan menampilkan angka 0 di awal-awal. Kemudian untuk bagian bawahnya akan ngeprint garis sebanyak 75 seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk ini. Kemudian else. Jadi jika inputan itu tidak sesuai maka akan mengeprint tipe data tidak sesuai. Selanjutnya ada def add data argumen 1 di sini untuk membuat suatu fungsi dari beberapa kumpulan perintah menjadi satu kesatuan perintah yang bernama add data dari argumen 1. Kemudian di bawahnya ada sodata argumen 1 di sini untuk memanggil def dari sodata sebelumnya ini. Ya, jadi sini panggil kembali. Ini berarti kita akan menampilkan ke tabel dari def sodata argumen 1. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini di add data. Jadi kita akan masukkan dikit untuk add data 2 akan menampilkan tabel seperti ini.
Kemudian di bawahnya ada nama, variabel nama. Kemudian kita akan menginput masukkan nama. Akan muncul seperti ini. Kita akan masukkan nama, misal nama saya Andu. Kemudian di bawahnya ada percabangan if. Apabila variabel nama itu sama dengan string 0. Kenapa string? Karena inputan yang diminta adalah string. Kemudian if jika variabel nama sama dengan 0, maka di bawahnya akan show data. Ini memanggil def show data argumen 1, yang mana akan menampilkan yang mana akan mengembalikan pada halaman menu awal sebelumnya. Jadi dan return ini mengembalikan argumen 1. Jadi ketika kita menekan tombol 0, ini kita hapus. Dan masukkan nama, maka kita akan kembali. Sama dengan di bawahnya umur. Sini kita menginput masukkan umur akan dikonversi menjadi integer. Jadi kita harus menginput integer, jadi harus bilangan bulat. Jika kita menginput huruf, maka akan error. Yang mana jika variabel umur sama dengan 1, maka kembali ke halaman awal seperti ini. Kemudian di bawahnya ada dosis. Kita harus menginput dosis, yang mana akan dikonversi menjadi integer. Kita harus menginput sebuah bilangan bulat, yang mana dosis 1 atau dosis kedua. Jika dosis itu 0, jika saya menekan tombol 0, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Namun jadi ini di bawahnya ada jika umur itu lebih dari sama dengan 50 dan dosis sama dengan 1. Jadi jika umur lebih dari 50 dan dosis 1, maka diletakkan pada ruangan A. Dan sedangkan if ini untuk kondisi lain, jika kondisi if ini tidak terpenuhi. Jika umur lebih dari sama dengan 50 dan dosis sama dengan 2, maka diletakkan pada lokasi ruang A dengan tanggal 21 Desember. Untuk di bawahnya sama. Kemudian di sini ada variabel tmp. Di sini bermaksud untuk sebagai tampungan dari inputan-inputan yang sudah kita masukkan sebelumnya akan bentuk seperti ini. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam data JSON. Nanti akan ada nama, umur, akan dibentuk seperti ini. Kemudian di bawahnya ada ini variabel tmp akan digabung dengan argumen 1, variabel argumen 1. Kemudian di bawahnya ada show data argumen 1. Jadi setelah digabungkan kita akan menampilkan sebuah tabel yang sudah tabel terbaru. Kemudian return argumen 1. Jadi setelah menampilkan data, kita mengembalikan data tersebut argumen 1. Kemudian lanjut ada def delete data argumen 1 di sini. Dari beberapa perintah yang ada di bawah ini akan dijadikan satu kesatuan fungsi berupa delete data. Dan itu dari data argumen 1. Kemudian jadikan def. Yang mana di bawahnya ada show data argumen 1, ini memanggil kembali fungsi sebelumnya, yaitu fungsi show data dari data argumen 1, yang mana akan menampilkan tabel ini. Kemudian di bawahnya ada print. Jadi ini menampilkan sebuah teks yang berbentuk string. Di sini akan menampilkan kalimat delete data. Jadi ketika kita memencet angka 3 di sini di terminal, maka akan menampilkan teks delete data dengan ada sama dengan di sini pinggirnya untuk mempercantik tampilan. Kemudian kenapa kok bisa muncul begitu? Karena di sini ada .center 75 string sama dengan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan total 75 kotak. Jadi antara sisi kiri hingga sisi kanan ini totalnya 75. Kemudian center ini berguna agar kalimat delete data berada di tengah-tengah. Kemudian ini ada garis miring N ini berguna untuk mengenter dari print. Kemudian ditambah dengan info tekan 0. Jadi setelah di enter ini, maka info tekan 0 ini akan berada di bawahnya. Kemudian ada .center seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada index sama dengan integer. Integer ini agar inputan itu harus berupa angka bulat atau bilangan bulat. Kemudian di sini ada min 1. Jadi seperti yang kita ketahui, indeks itu kan awalnya selalu berawal dengan 0. Jadi di awal ini tadi indeks ditambah 1, karena saya di sini sudah menambah indeks sama plus 1, maka otomatis ini saya harus mengulangi min 1. Agar di bagian tabel nomor ini memunculkan angka 1 bukan 0. Di sini ada percabangan if, dimana jika indeks sama dengan ini 0 dikurangi 1. Jadi ini kalau di terminal sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0, dia akan return argumen 1, akan kembali ke menu awal, akan menampilkan juga show data argumen 1, akan menampilkan tabel ini lagi. Kemudian bawahnya ada elif, dimana jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka akan beralih ke elif, dimana indeks lebih besar daripada 0. Jadi untuk delete data jika indeks lebih dari 0. Karena kita ingin menghapus nomor 10, misal 7 bisa nomor 10, maka di bawahnya ini ada argumen.pop index. Jadi argumen ini bukan dari indeks akan dihapus dan menuju ke argumen 1. Jadi untuk nomor 10 ini akan terhapus dan ditampung ke argumen 1. Setelah itu akan menampilkan tabel lagi, kemudian dikembalikan ke argumen 1. Kita enter, maka 7 tadi akan terhapus. Lanjut di sini ada def update data. Di sini untuk mengupdate data dari tabel yang sudah tersedia. Yang mana untuk dari perintah-perintah di bawah ini akan dijadikan satu sebagai fungsi update data ini dari argumen 1. Kemudian di bawahnya ada show data argumen 1 ini seperti tadi untuk menampilkan tabel seperti ini. Kemudian bawahnya ada print. Jadi ini untuk memprint atau menampilkan info teks string. Jadi ketika kita mencet 4 untuk update data akan menampilkan info tekan 0 seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian di bawahnya ada index, di mana variabel index ini kita akan disuruh untuk menginput sebuah string. Tapi di sini ada integer, jadi kita menginput angka bilangan bulat. Kemudian saya ada min 1, jadi nanti akan menjadi, dimana indeks itu kan awalnya 0, jadi akan menjadi angka 1, dimana di sini akan menampilkan angka 1 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada
percabangan ini sama seperti add data sebelumnya. Jadi di mana ada if, jika indeks sama dengan 0, ini dimaksud 0 dibanding terminal, maka akan kembali. Jika kita menginputkan angka 0 ini, maka akan kembali ke menu awal. Sama halnya dengan if sama dengan 0, serta if umur sama dengan 0, maka akan kembali ke menu awal. Kemudian di sini jika indeks lebih dari 0, maka akan menghapus data untuk diupdate selanjutnya. Kemudian di sini ada percabangan lagi, dimana untuk mengondisikan atau memisahkan dimana pasien tua dan muda akan diletakkan pada ruang B atau ruang A, dan tanggal 21 atau tanggal 20. Kemudian di bawahnya ini ada variable TMP seperti saya jelaskan sebelumnya untuk menampung data-data seperti nama, umur yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian variable TMP tersebut akan digabung ke dalam variable argumen 1 sehingga di show data untuk menampilkan tabel terbaru dan akan dikembali. Dan return argumen 1 akan mengembalikan argumen 1 shift data. Ya, shift data ini untuk menampilkan fungsi menyimpan data, di mana argumen 1 ini bermaksud untuk tujuannya untuk mendapatkan nilai yang akan ditulis pada file, sedangkan argumen 2 ini tujuannya untuk menginformasikan patch dari file. Kemudian di sini ada data dump, variable data dump. Di sini di mana JSON itu akan dihubungkan dengan argumen 1 dengan indent 4. Indent 4 ini agar bentuk dari data JSON ini tetap seperti ini. Jadi ketika kita menyimpan data, kalau tidak ada indent 4 ini, bentuk JSON ini akan jadi satu line. Nah, akan agar line tetap pada posisi tersebut diberi indent 4. Kemudian bawahnya wait open ini berfungsi untuk membuka argumen 1. Kemudian string w ini aktif untuk memberikan perintah menulis. Jadi menulis di JSON sebagai output, variable output. Kemudian variable output tersebut memberi perintah menulis pada variable data dump. Di bawahnya ada show data untuk menampilkan tabel terbaru. Di sini maksudnya kita menampilkan fungsi def dari show data. Kemudian di bawahnya ada print info data vaksinasi berhasil disimpan. Seperti ini contohnya, maka akan menampilkan seperti ini kalimat ini. Kemudian di bawahnya ada def main. Def main ini berfungsi untuk agar bisa dipanggil dari file Python main ini. Kemudian di bawahnya ada out system cls ini untuk menghapus ada terminal di line sebelumnya. Kemudian di bawahnya ada variable data patch ini sebagai sumber atau resource di mana data JSON yang akan dipanggil nantinya. Data JSON ini. Kemudian di bawahnya ada variable data. Jadi variable data ini sebagai tempat penampungan data-data yang akan diproses di programnya ini. Kemudian di bawahnya ada variable menu. Menu ini tempat penampungan list dari string-string seperti read data, add data dari ini. Jika tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada multi division. Variable anyplace ini memberikan sebagai wadah multidimensi, di mana akan menampilkan nama dari kelompok kami. Kemudian di bawahnya ini menampilkan program dirancang oleh. Di sini ditambah anyplace. Anyplace 00 ini akan memanggil dari multidimensi ini memanggil nama Wiwoho. Kemudian anyplace yang 01 ini akan memanggil NIM-nya. Kemudian di sini ada anyplace 10 dan 11. Dari masing-masing tersebut akan memanggil nama Ando dan NIM-nya. Kemudian di bawahnya ada print selamat datang. Silakan pilih menu di bawah ini seperti tampilan sebelumnya pada awal-awal. Di sini ada perulangan atau looping dengan while true. Jadi ketika selama itu benar, maka program ini akan selalu berjalan tanpa berhenti. Di sini ada variable flatten menu. Di sini ada join menu. Jadi di sini ada spasi di sini berfungsi untuk sebagai lem atau glue. Kemudian di sini ada print flatten menu. Jadi untuk mengeprint variable flatten menu ini. Kemudian ada variable choice. Variable choice ini fungsi untuk memerintahkan user untuk menginput sebuah inputan dengan perintah masukkan digit. Di sini ada percabangan di mana if variable choice, di mana jika sama dengan 1, maka akan menampilkan fungsi variable data akan di sini load data akan bekerja. Def load data akan menampilkan data dari data patch. Ini akan menampilkan tabel ini. Sebagaimana untuk read data akan menampilkan data. Kemudian untuk elif ini sebagai memanggil fungsi add data, def add data ya, yang ada di atas tadi. Kemudian di bawahnya lagi if jika menginput angka 3, maka memanggil fungsi def delete data. Kemudian jika inputan berubah angka 4, maka memanggil def atau fungsi update data dari variable data. Kemudian di bawahnya ada elif. Jika inputan berubah angka 5, maka akan menyimpan data. Data akan tersimpan pada data patch dari variable data. Kemudian di bawahnya jika kondisi di atas tidak terpenuhi atau inputan bukan angka 1 sampai 5, maka akan ngeprint program berakhir sampai jumpa lagi dan program akan berhenti break seperti ini contohnya. Jika kita menginput angka 6, maka program akan berhenti.